negara terlalu sopan terhadap oligarki tapi terlalu kasar terhadap rakyatnya. Nah, dalam politik itu kamu bisa berlumpur tapi tidak boleh berkuban. Ya, itu mungkin salah satu yang menjadi pegangan gua. Misalnya ketika gua mendiamkan, lu desak gua siapa, sehingga gua tidak mau bicara, itu lumpur nggak? Itu lumpur dalam bentuk kecil, di mana kemudian gua seolah-olah ikut menutupi. Tapi gue tidak mau tinggal dalam kubangan itu. Tapi bahwa gue punya etik untuk tidak kemudian berbicara person to person, tidak menghakimi orang per orang, yaitu sikap gue. Gue tidak menghakimi mereka yang mengambil kunjungan kerja luar negeri, dan gue juga tidak mau dihakimi ketika gue tidak mau ambil itu selama 11 tahun gitu loh. Dan gue akan tuntaskan untuk tidak mengambil kunjungan kerja luar negeri itu sampai gue selesaikan jabatan. Apakah itu salah menurut mereka? Bisa. Tapi apakah kemudian mereka boleh berhak menghakimi gue? Ya jangan gitu. Nah, dalam banyak hal kita gini, Bang Asmara tuh pernah bilang ke gue begini. Asmara Nababam almarhum, dia bilang begini, Adian, kalau ada 10 pertempuran kamu menang 2 aja udah jago. Jangan kamu berharap bisa memenangkan 10-10-nya, itu sudah hebat banget. Menang 2 saja. Oke? Kita lihat kamu bisa menangkan berapa pertempuran dalam perjalanan politikmu. Dan memang tidak banyak itu, tapi harus ada kemenangan. Itu yang gue pegang dalam diri gue, harus ada kemenangan. Gue tidak boleh ada 10 pertempuran, gue tidak boleh kalah 10-10-nya. Paling tidak gue bisa merebut kemenangan 3, 4, 5 untuk rakyat gitu loh. Itu yang gue lakukan. Walaupun banyak yang tidak ngerti ya, soal ojol, desa dalam kawasan hutan, transmigran, dan kebun-kebun rakyat yang kemudian diambil alih dan sebagainya. Kemudian misalnya tadi ini gue barusan telepon sama Menteri Perumahan, gue bilang banyak cara loh untuk dapatkan tanah buat rakyat itu. Problemnya negara berani nggak ngelakukan itu loh. Kadang-kala kan negaranya sendiri ragu-ragu kan. Negara terlalu sopan terhadap oligarki tapi terlalu kasar terhadap rakyatnya. Nah, dalam hal itu tugas gue untuk mengingatkan terus-menerus. Gue memahami misalnya Menteri Perhubungan ini kesel bener sama gue karena gue tidak berhenti bicara soal ojol. Ya nggak apa-apa gitu loh. Ketika gue membela ojol, gue harus rela untuk dikeselin oleh mereka yang merasa dirugikan gitu loh. Masa gue harus dipuji-puji terus? Kan enggak. Menteri Perhubungan nih mungkin bete ngeliat Adian gitu ya, termasuk dirjen-dirjennya, karena itu terus gue persoalkan. Tapi itu harga yang harus gue bayar untuk apa yang gue yakini gitu loh. Bahwa kemudian untuk membela ojol gue harus dibenci oleh 7-10 pejabat negara, nggak apa-apa lah. Mungkin untuk membela desa dalam kawasan hutan gue harus dikeselin sama Menteri Kehutanan juga nggak apa-apa, gue ambil resiko itu gitu loh. Nah, apakah semua orang seperti Adian? Ya nggak juga. Apakah cara Adian pasti benar? Ya nggak juga. Apakah gaya Adian yang tabrak-tabrak seperti ini bisa dianggap sebagai satu-satunya cara? Ya nggak juga.